Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu Business Process Reengineering di IPUSNAS website. Dengan anggota saya sendiri Maria Susantiwatu dan rekan saya Cika Alpinur Paiji, Muhammad Firas Hisham, Fahmi Idris Susanto, dan Muhammad Asmi. Berikutnya, kita akan masuk kepada table of content, di mana yang pertama itu ada introduction dari IPUSNAS sendiri, yang kedua ada business process dari IPUSNAS, yang ketiga ada reengineering process dari IPUSNAS, yang keempat ada UML diagram, yang kelima ada BPMN, yang keenam ada UI design, yang ketujuh ada testing skenario, yang kedelapan ataupun yang terakhir ada demo website. Kita masuk kepada yang pertama yaitu introduction dari IPUSNAS sendiri. IPUSNAS adalah perpustakaan digital Indonesia yang menghadirkan ribuan buku untuk dibaca kapan saja dan di mana saja. Sebagai wujud nyata dari moto, setiap warga adalah raksasa pengetahuan. IPUSNAS mendukung minat baca masyarakat dengan koleksi buku beragam dan akses yang mudah melalui perangkat digital. Selanjutnya kita akan masuk kepada flowchart existing system di IPUSNAS. Di sini dimulai dari user melakukan login. Jika valid, maka user akan langsung masuk kepada beranda website atau home dari IPUSNAS. Jika tidak, maka user akan kembali kepada halaman login. Saat user sudah berada di beranda website IPUSNAS, user bisa melakukan pencarian buku. Jika buku ditemukan, maka user bisa mengklik detail buku, dan user pula bisa meminjam buku, dan akan dibawa kepada menu pinjam buku. Jika peminjaman berhasil, maka secara otomatis buku yang dipinjam user akan masuk kepada rak digital. Di rak digital, user akan dipilihkan oleh pilihan bacaan, yaitu offline dan online. Jika offline, maka sistem akan secara otomatis mengunduh buku yang dipinjam user. Jika online, maka user akan langsung membaca buku di website IPUSNAS. Setelah selesai membaca buku, user bisa memberikan ulasan, dan sistem akan melakukan pengembalian otomatis sesuai dengan batas waktu dari buku yang user pinjam. Setelah itu selesai. Selanjutnya, ada mapping proses bisnis dari reengineering di IPUSNAS. Yang pertama ada login. Di sini user memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam aplikasi IPUSNAS. Jika login benar, maka user akan diarahkan ke halaman utama untuk mengakses berbagai fitur di website IPUSNAS. Yang kedua ada mencari buku. User dapat mencari buku yang diinginkan dengan memasukkan kata kunci seperti judul buku, pengarang ataupun kategori buku. Dan sistem akan menampilkan hasil yang relevan sesuai dengan input yang diberikan oleh user. Yang ketiga ada pengecekan ketersediaan buku. Setelah menemukan buku yang diinginkan, user dapat memeriksa apakah buku tersebut sedang dipinjam oleh orang lain ataupun sedang dalam antrian. Yang keempat, ada peminjaman buku. Jika buku tersedia di pengecekan ketersediaan buku tadi, user dapat melakukan peminjaman dan buku yang dipinjam user akan secara otomatis masuk pada rak digital user. Dan informasi mengenai batas waktu peminjaman akan diberikan oleh sistem. Yang kelima, ada pengembalian otomatis. Saat masa pinjam telah berakhir, sistem akan secara otomatis mengembalikan buku tersebut tanpa notifikasi bahwa peminjaman telah selesai. Selanjutnya ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai use case diagram pada aplikasi IPUSNAS. Yang pertama, terdapat dua aktor, yaitu user dan admin. Untuk prosesnya, yang pertama, user melakukan pencarian buku. Selanjutnya, user akan melakukan pengecekan ketersediaan buku, kemudian dilanjut dengan melakukan peminjaman buku, baik berupa audiobook maupun e-book. Dilanjut, yang terakhir adanya notifikasi pengembalian kepada user. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai use case skenario login pada aplikasi IPUSNAS.
Login diperlukan untuk mengakses sistem Ipusnas seperti meminjam buku dan melihat daftar buku. Aktor yang terlibat pada kegiatan ini yaitu user dan admin. Preconditionnya yang pertama, sistem perpustakaan aktif dan berjalan, user dan admin memiliki akun yang terdaftar. Kemudian, post kondisinya yaitu user dan admin berhasil login dan masuk ke halaman utama yang sesuai dengan perannya, baik user maupun admin, atau gagal login dan diminta untuk mencoba lagi. Flow utama kejadiannya yaitu yang pertama, aktor membuka halaman login, yang kedua, sistem menampilkan form login, yang ketiga, aktor mengisi form login, email, dan kata sandi yang benar. Yang keempat, yaitu sistem memvalidasi data login. Yang kelima, jika validasi berhasil, sistem akan menampilkan halaman yang sesuai dengan perannya, yaitu user atau admin. Yang keenam, yaitu jika validasi gagal, sistem akan menampilkan pesan error dan diminta untuk mencoba lagi. Yang terakhir, user atau admin berada pada halaman dashboard sistem Ipusnas. Kondisi khususnya yaitu email atau kata sandi salah di mana sistem akan menampilkan pesan error dan diminta untuk mencoba lagi. Yang kedua yaitu use case melakukan pencarian buku. Deskripsinya yaitu use case ini menjelaskan mengenai alur interaksi antara user dengan sistem perpustakaan untuk mencari buku berdasarkan berbagai kriteria seperti genre, pengarang, ISBN, maupun kata kunci. Aktor yang terlibat yaitu user. Preconditionnya yaitu user telah login ke sistem perpustakaan. Untuk postconditionnya yaitu user melihat hasil pencarian buku yang sesuai dengan kriteria pencarian yang dimasukkan. Sistem menampilkan daftar buku yang ditemukan atau pesan jika tidak ada buku yang ditemukan. Flow utama dari kejadian ini yang pertama, user mengakses fitur pencarian buku. Yang kedua, sistem menampilkan halaman pencarian buku dengan form input pencarian. Yang ketiga, user melakukan kriteria pencarian judul buku. Yang keempat, sistem memproses kriteria pencarian dan melakukan pencarian di database buku. Yang kelima, jika validasi berhasil, maka sistem menampilkan halaman utama sesuai dengan peran user maupun admin. Yang keenam, sistem menampilkan hasil pencarian buku dalam bentuk daftar. Setiap entry daftar berisi informasi yang relevan seperti judul pengarang, ISBN, ketersediaan buku, dan mungkin sampul buku jika tersedia. Yang ketujuh yaitu user menemukan judul buku yang dicari. Selanjutnya kita akan membahas kondisi khususnya jika input pencarian tidak valid. Jika user memasukkan input yang tidak valid, misalnya karakter khusus yang tidak diizinkan oleh sistem. Selanjutnya yaitu use case pengecekan ketersediaan buku. Untuk deskripsinya sendiri yaitu pengecekan ketersediaan buku diperlukan untuk melihat ketersediaan buku dan jumlah antrian yang ingin membaca buku. Aktor yang terlibatnya yaitu user. Untuk preconditionnya yaitu user melakukan login dan sudah ada di halaman utama sistem perpustakaan. Untuk postconditionnya yaitu user sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai informasi ketersediaan buku. Untuk flow utama kejadiannya yang pertama, user mencari buku atau pengecekan ketersediaan buku di menu utama. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman pencarian buku dengan kolom input. Selanjutnya, yang ketiga, user melakukan pemilihan buku dari daftar isi pencarian. Yang keempat, sistem menampilkan halaman detail buku yang dipilih. Yang kelima, user dapat membaca informasi ketersediaan buku. Yang keenam, sistem menampilkan informasi lengkap dan status ketersediaan buku. Yang ketujuh, yang terakhir, user menerima informasi buku dan status ketersediaan buku. Untuk kondisi khususnya terdapat dua. Yang pertama, buku tidak ditemukan. Jika tidak ada buku yang cocok dengan kata
kunci pencarian, maka sistem akan memberikan informasi kepada user bahwa buku tersebut tidak ditemukan. Yang kedua, jika jumlah kopi habis, user tidak dapat meminjam buku dan harus mengambil antrian untuk meminjam buku. Yang keempat, yaitu kita akan membahas mengenai user melakukan peminjaman buku. Deskripsinya yaitu use case ini menjelaskan mengenai proses peminjaman buku dari sistem perpustakaan IPUSNAS yang melibatkan user dan yang meminjam buku dan admin yang mengkonfirmasi peminjaman. Aktor yang terlibatnya yaitu user dan admin. Untuk preconditionnya yaitu user dan admin telah login ke dalam sistem perpustakaan dan buku yang ingin dipinjam tersedia dan tidak sedang dicopy atau dipinjam oleh orang lain. Untuk postconditionnya yaitu sistem menampilkan detail informasi buku yang sudah dipinjam. Flow utama kejadiannya yang pertama, user memilih buku yang akan dipinjam. Selanjutnya, sistem akan menampilkan detail buku yang masih tersedia untuk dipinjam. Yang ketiga, user meminjam buku serta memilih fitur e-book maupun audiobook. Yang keempat, sistem mendownload buku otomatis yang dipinjam. Yang kelima, sistem menampilkan detail informasi buku yang sudah dipinjam. Yang terakhir yaitu user mendapatkan detail informasi buku yang sudah dipinjam dan di-download. Untuk kondisi khususnya, yang pertama, buku tidak tersedia. Jika buku tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan tidak memungkinkan buku untuk dipinjam. Yang terakhir, kita akan membahas use case skenario pengembalian otomatis. Deskripsinya yaitu user ini menjelaskan bahwa proses pengembalian buku secara otomatis ketika waktu peminjaman telah melebihi batas yang ditentukan. Aktor yang terlibatnya yaitu user dan admin. Untuk prekondisinya yaitu buku telah dipinjam oleh user melalui sistem perpustakaan. Untuk postkondisinya yaitu sistem akan melakukan pengembalian buku secara otomatis ketika peminjaman buku sudah melewati batas yang ditentukan. Flow utama kejadiannya yang pertama, sistem memberikan notifikasi bahwa peminjaman sudah berakhir. Yang kedua, user menerima notifikasi pengembalian telah berakhir. Yang ketiga, sistem akan melakukan pengembalian buku otomatis ketika peminjaman sudah mencapai batas waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, user telah menerima notifikasi buku telah dikembalikan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram activity. Yang pertama ada activity diagram login, di mana ada dua aktor yaitu user dan sistem. Di sini dimulai dari user membuka halaman login website IPUSNAS dan secara bersamaan sistem menampilkan halaman login. Di sini pula user bisa mengisi username dan password dan sistem akan secara langsung memvalidasi data. Jika validasi data salah, maka user akan dibawa kembali kepada halaman login dan kembali mengisi username dan password yang sesuai. Jika validasi data benar, maka sistem akan menampilkan notifikasi login berhasil dan menampilkan menu utama, dan user secara bersamaan memasuki menu utama. Yang kedua, ada activity diagram melakukan pencarian buku. Di sini dimulai dari user mengakses fitur pencarian buku di menu utama website IPUSNAS, dan secara bersamaan sistem menampilkan halaman pencarian buku dengan form input buku. Lalu user memasukkan kriteria dan judul buku yang diinginkan. Lalu sistem menampilkan daftar hasil pencarian. Jika buku ditemukan, maka sistem menampilkan halaman detail buku. Jika buku tidak ditemukan, maka sistem akan mengirim notifikasi buku tidak ditemukan. Pada halaman detail buku, user bisa menemukan buku judul yang dicari. Yang ketiga, ada activity diagram pengecekan ketersediaan buku. Dimulai dari user memilih menu cari buku di menu utama, dan sistem menampilkan halaman pencarian buku dengan form kolom input, dan user menginput kata kunci atau judul buku. Di sini secara bersamaan, sistem menampilkan daftar hasil pencarian, dan user bisa memilih buku dari daftar pencarian yang ditampilkan oleh sistem. Lalu, saat sistem menampilkan detail buku, sistem pula menampilkan ketersediaan buku dan status antrian.
Di sini, user dapat membaca informasi ketersediaan buku. Lalu yang keempat, ada activity diagram peminjaman buku. Dimulai dari user memilih buku yang akan dipinjam, lalu sistem menampilkan detail informasi buku. Lalu, selanjutnya user bisa mengklik pinjam buku dan memilih fitur e-book dan audiobook. Lalu, secara bersamaan pula, sistem mendownload buku yang dipinjam oleh user dan menampilkan detail buku yang telah di-download. Lalu, user secara bersamaan mendapatkan detail buku yang dipinjam. Lalu yang kelima, ataupun yang terakhir, ada activity diagram pengembalian buku. Dimulai dari sistem mengirim notifikasi kepada user dengan notifikasi peminjaman telah berakhir, dan user menerima notifikasi peminjaman telah berakhir. Lalu selanjutnya sistem melakukan pengembalian otomatis sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan user menerima notifikasi buku telah dikembalikan. Selanjutnya ada sequence diagram yang akan dijelaskan kembali oleh Cika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sequence diagram aktivitas login. Aktor yang terlibat yaitu user. Yang pertama, user melakukan input pada form login yang selanjutnya akan diproses di controller. Kemudian akan dilakukan pengecekan database pada database login. Jika pengecekan tidak tersedia atau incorrect, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa user gagal melakukan login. Jika database tersedia, maka akan dilakukan create system dan user akan bisa mengakses dashboard Ipusnas. Kemudian user bisa melihat tampilan dari dashboard Ipusnas. Selanjutnya yaitu sequence diagram pencarian buku. Aktor yang terlibat yaitu user. Yang pertama, user melakukan input search pada halaman login, kemudian akan diproses di controller pencarian. Selanjutnya, dari controller akan dilakukan proses pengecekan pada tabel buku. Jika proses pengecekan tidak ada, maka user tidak akan mendapatkan tampilan informasi buku. Jika database buku pencarian tersedia, maka user dapat melihat tampilan informasi buku yang telah dia cari. Selanjutnya, yaitu sequence diagram pengecekan ketersediaan buku. Aktor yang terlibatnya yaitu user. Yang pertama, user melakukan input book info di halaman buku, kemudian akan diproses di get info book di controller. Selanjutnya controller akan memproses ke database tabel buku dan dilakukan pengecekan stok buku. Jika book stock is not unavailable, maka user tidak akan bisa mengakses tampilan informasi stok buku. Jika stok buku tersedia, maka user akan dapat melihat tampilan informasi stok buku. Selanjutnya yaitu sequence diagram mengenai peminjaman buku. Aktor yang terlibatnya yaitu user. Pertama, user melakukan input pada book info di halaman buku. Selanjutnya, controller akan memproses dan dilanjutkan oleh proses pengecekan di database. Jika pengecekan tersedia, maka akan dilihat stok buku tersedia. Kemudian jika tersedia, maka user tidak akan bisa mengakses informasi peminjaman buku. Jika tersedia, maka user dapat melakukan download pada peminjaman buku baik e-book maupun audiobook. Selanjutnya yaitu sequence diagram pengembalian buku. Aktor yang terlibatnya yaitu user. Yang pertama, sistem akan mengembalikan buku secara otomatis kepada database. Kemudian database akan melakukan proses pengembalian dan penyimpanan data. Selanjutnya, user akan dapat mengakses tampilan riwayat pinjam. Selanjutnya, akan ada proses update book stock yang datanya akan di-save di database. Selanjutnya, user akan mendapatkan tampilan notifikasi bahwa buku telah berhasil dikembalikan. Kemudian yang terakhir ialah UML diagram, yang dimana kelas diagram. Di sini kita memiliki 6 kelas diagram. Yang pertama ada kelas user Ipusnas, kemudian kelas user, kemudian ada kelas buku, kemudian ada kelas admin, kemudian ada kelas peminjaman, dan yang terakhir ada kelas pengembalian buku. Dapat kita lihat di sini bahwa
Di setiap kelas memiliki atribut dan juga metode-metode yang ada di setiap tabelnya. Yang akan saya jelaskan ialah hubungan antara setiap kelas. Pertama, hubungan kelas user ipusnas ini terhadap user dan admin. Di sini kelas ini memiliki hubungan generalisasi, di mana user ipusnas ini atau login kelas ini menjadi superkelas, dan user dan admin ini menjadi subkelas, di mana ini merupakan perwarisan dari apa yang namanya kelas user ipusnas. Jadi si metode dan juga atribut yang ada di login ipusnas user ipusnas ini diturunkan semuanya metode loginnya ke admin dan juga user. Dengan artian si user dan admin dapat login ke dalam ipusnas. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara buku dengan user dan kelas buku dengan kelas admin. Di sini dapat dilihat bahwa garisnya menunjukkan one to many dan juga one to many, di mana si user ini one dan juga buku ini many, dan buku ini many dan adminnya ini one, di mana buku ini memiliki banyak atribut yang banyak buku yang dapat bisa diakses oleh user dan juga admin. Di sini memiliki hubungan asosiasi, di mana hubungan ini memiliki hubungan statis atau hubungan yang setara, di mana mereka saling bergantung, di mana user membutuhkan buku dan admin membutuhkan buku juga, dan juga buku membutuhkan user dan admin. Dan juga selanjutnya ada hubungan kelas buku dengan kelas peminjaman. Di sini hubungannya berupa aggregation atau agregasi, di mana merupakan perluasan dari kelas yang namanya buku. Itu namanya agregasi peminjaman. Jadi si peminjaman ini mampu berdiri sendiri tanpa buku, namun si peminjaman ini butuh buku untuk yang dipinjamkan bukunya. Jadi si buku ini menjadi superkelas dan ini subkelasnya ibaratnya, Mas. Kemudian selanjutnya hubungan antara peminjaman dengan pengembalian buku, di mana ini hubungannya berupa generalization, inheritance, atau pewarisan, di mana si kelas dan kelas peminjaman ini menurunkan semua atribut dan metode kepada si pengembalian buku. Bisa dilihat tuh, semuanya diturunkan ke pengembalian buku. Diwariskan. Jadi kenapa si pengembalian buku enggak generalisasinya ke buku? Karena si pengembalian buku ini enggak akan ada jika tidak ada peminjaman. Jadi kalau ke buku tapi nggak dipinjam itu sama aja percuma. Jadi pengembalian buku ini ada kalau dipinjam bukunya. Gitu. Jadi hubungan generalisasinya ini ke arah kelas peminjaman. Kemudian selanjutnya ada BPMN. Di sini ada BPMN mengenai proses bisnis dari ipusnas. Yang pertama, di sini di sini user akan melakukan login di halaman web ipusnas. Lalu setelah login, jika login berhasil, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu melakukan pencarian buku. Jika proses login tidak berhasil, maka proses bisnis selesai. Setelah melakukan pencarian buku, user akan melakukan pengecekan ketersediaan buku. Jika buku yang dicari tidak tersedia, maka proses bisnis akan selesai. Jika buku tersedia, maka akan lanjut ke proses melakukan peminjaman. Dalam melakukan peminjaman, akan ada konfirmasi dari admin. Lalu, admin akan memberikan waktu peminjaman kepada user. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu membaca buku. Setelah user membaca buku, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mengembalikan buku. Di sini ada dua opsi. Jika user tidak ingin memperpanjang buku, maka proses bisnis selesai. Tetapi jika user ingin memperpanjang peminjaman buku, maka akan langsung melakukan konfirmasi lagi ke admin. Dan di sini akan memberikan waktu kepada user, waktu peminjaman buku, lalu user akan melakukan membaca buku lagi. Setelah membaca buku, user akan melakukan pengembalian buku dan proses bisnis pun selesai. Selanjutnya yaitu di sini ada UI design dari ipusnas sendiri, dan di sini ada dua, itu di bagian halaman login sendiri ini di sebelah kiri, dan ini mockupnya. Lanjut.
di Ipusnas sendiri, di website Ipusnas sendiri itu ada beberapa fitur atau halaman. Ada 4 awalnya. Yang pertama itu bagian halaman aktivitas, terus halaman buku, halaman video, dan audio. Nah, di halaman yang selanjutnya itu halaman yang kami buat. Yang terbaru itu ada penambahan halaman audiobook. Nah, halaman audiobook sendiri itu untuk si user tidak hanya membaca buku, akan tetapi si user juga bisa mendengarkan seperti musik dari isi buku tersebut. Dan untuk di sini itu ada 2 halaman, yaitu bagian homepage. Bagian homepage ini halaman awal, di halaman aktivitas, dan ke tengah itu ada halaman buku atau book page. Di sini ada beberapa buku di website Ipusnas dan masih banyak lagi, dan di atasnya itu detail buku dari halaman buku. Jadi di detail buku tersebut ada ketika si user memilih buku tersebut di halaman buku, lalu masuk ke detail book, dan di detail book tersebut user bisa langsung pinjam. Di situ bisa ngeklik bagian pinjam. Mungkin lanjut. Nah, di sini ada halaman selanjutnya, yaitu halaman video dan halaman audio. Halaman video ini user bisa melihat video dari website Ipusnas sendiri dan audionya. Lanjut. Di sini ada halaman audiobook, halaman yang kami buat. Di sini juga ada beberapa detail buku atau audiobooknya, dan lanjut di bagian detail buku di bagian detail audiobook ini dan musik play. Selanjutnya black box testing. Jadi dalam melakukan black box testing kita melakukan 2 langkah. Yang pertama, kita mengklasifikasikan data valid dan data invalid. Selanjutnya langkah kedua yaitu melakukan tabel pengujian. Untuk langkah pertama berfungsi untuk menentukan skenario uji dengan mengidentifikasi data valid dan invalid. Hal ini memastikan sistem dapat berfungsi sesuai spesifikasi dan menangani input yang tidak valid dengan baik. Untuk langkah yang kedua yaitu tabel pengujian, digunakan untuk memvalidasi skenario yang telah dibuat dengan menguji hasilnya, membantu mendeteksi bug dan memastikan sistem berjalan sesuai harapan. Jadi di sini kita melakukan 6 pengujian. Yang pertama, kasus 1 yaitu registrasi. Sebagai pengguna Ipusnas, pengguna harus mengisi data diri pada laman registrasi agar bisa meminjam buku melalui aplikasi Ipusnas. Jika ada data yang tidak diisi pada pengisian registrasi Ipusnas, maka data tersebut dianggap tidak valid. Laman registrasi akan memberikan notifikasi untuk mengisi kolom yang kosong. Kolom yang harus diisi meliputi nama, alamat, nomor telepon, username, dan password. Untuk kasus yang kedua yaitu login. Sebagai pengguna aplikasi Ipusnas, pengguna harus memastikan username dan password yang telah terdaftar untuk dapat mengakses layanan aplikasi Ipusnas. Jika username atau password tidak diisi atau salah, sistem akan memberikan notifikasi bahwa data login tidak valid dan meminta pengguna untuk memperbaiki data yang salah. Selanjutnya kasus yang ketiga yaitu pencarian buku. Sebagai pengguna Ipusnas, pengguna harus mengakses fitur pencarian buku untuk mencari buku yang diinginkan. Jika pengguna tidak mengetikkan apapun di kolom pencarian, maka pencarian tidak valid dan sistem akan meminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dicari. Jika buku yang dicari tidak ada dalam database, hasil pencarian akan kosong dan pengguna akan diberitahu bahwa buku tersebut tidak ditemukan. Kasus yang selanjutnya, pengecekan ketersediaan buku. Sebagai pengguna Ipusnas, pengguna harus mengakses fitur pengecekan ketersediaan buku. Setelah memilih buku dan hasil pencarian, jika buku tersedia, sistem akan menampilkan detail buku seperti judul, pengarang, ISBN, dan status. Jika tidak tersedia, sistem akan memberi pemberitahuan pengguna harus login terlebih dahulu. Yang kelima, peminjaman buku.
Sebagai pengguna iPusnas, pengguna harus mengakses fitur peminjaman buku. Untuk meminjam buku yang tersedia, jika pengguna memilih buku yang tersedia dan memilih jenis buku yang ingin dipinjam, e-book atau audiobook, sistem akan secara otomatis memproses peminjaman, mendownload buku, serta menampilkan detail buku yang dipinjam, termasuk judul, pengarang, dan format buku. Yang terakhir, pengembalian buku otomatis. Sebagai pengguna iPusnas, pengguna akan menerima notifikasi dari sistem ketika masa peminjaman buku telah berakhir. Setelah batas waktu peminjaman terlewati, sistem akan memproses pengembalian buku secara otomatis. Jika pengembalian berhasil, pengguna akan menerima notifikasi bahwa buku telah dikembalikan ke sistem dengan sukses. Kemudian selanjutnya ada demo website di mana kelompok kami sudah membuat website. Halaman pertama ada halaman login, di mana di sini kita bisa login menggunakan dua opsi. Pertama ada Google dan juga Facebook. Di sini kita langsung saja login. Karena saya sudah masuk sebelumnya menggunakan akun ini, maka ini sudah langsung masuk ke beranda websitenya. Kemudian proses bisnis yang selanjutnya itu ada mencari buku. Di sini kita dapat mencari buku apa yang akan kita cari, yang akan kita baca, kait artikel atau apa. Di sini sebagai contoh, kita akan meminjam sebuah buku. Kebetulan di sini tidak ada antrian, dan maka ini akan langsung masuk ke rak buku, bookingan bukunya. Jika ada antrian, maka kita di sini akan ada pemberitahuan ke notifikasi bahwa antrian keberapa dapat pada tanggal berapa dan hari berapa. Kemudian selanjutnya langsung masuk ke halaman rak buku. Di mana di rak buku ini kita dapat membaca dan mendengarkan buku. Ini sebagai contoh, judul buku The Secret yang telah kita pinjam tadi, The Secret. Kita mulai di sini. Nah, di sini memiliki durasi 30 menit. Buku ini terintegrasi langsung dengan YouTube Music, di mana YouTube Music ini memiliki banyak audiobook yang alhamdulillahnya sudah bertitel Indonesia, bersubtitle Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan YouTube Music untuk menarik audiobook yang ada di YouTube Music. Kemudian di luar dari proses bisnis, di sini kita memiliki halaman lini masa, di mana di sini berisi tentang blog atau artikel yang para user atau author atau admin masukkan. Di sini para user atau author bisa memposting artikel atau blog mengenai apapun, mau itu tentang sejarah, mau itu tentang ilmu sastra, dan semacamnya. Ini sebagai contoh, kita akan membuka salah satu artikel yang dibuat oleh akun Firas. Nah, gini. Jadi kurang lebih ini artikel yang sudah dibuat oleh author bernama Firas, dan ini merupakan artikelnya. Pada kenyataannya di websitenya, artikel atau lini masa ini banyak sekali berisi tentang blog-blog atau di luar inilah pembahasan buku. Jadi semisal sejarah atau dan yang lainnya. Dan juga di sini kita akan menampilkan akun setting, di mana akun kita dapat disetting atau diatur pengaturannya. Seperti notifikasi, atau konfirmasi, atau ada pesan, atau ada blog, di subscribe. Dan juga di profil, kita dapat edit profil di sini. Dan juga, ya ini seperti halaman sosial media lah.
Kemudian juga ada halaman notifikasi di sini. Jadi notifikasi ini nanti akan diisi oleh banyak notifikasi terkait peminjaman dan IPUSNAS juga. Seperti halnya ketika kalian sudah meminjam buku dan kemudian memiliki antrian. Kan kalian pasti akan menunggu selama antriannya hingga beres. Nanti ketika antriannya sudah habis dan giliran kalian mendapatkan bukunya, maka notifikasinya nanti akan muncul bahwa buku berhasil dipinjam. Silakan membaca seperti itu. Dan juga di sini saya akan menambahkan sedikit terkait back office codingan kita. Di sini kita membuat website menggunakan website builder yang bernama wix.com. Di mana di sini kita dapat membuat website dengan berbagai macam pilihan. Di sini kita bisa dilihat, di sini ada package dan juga coding-codingan ya. Di sini kita mengcodingnya menggunakan JS atau JavaScript. Dan juga di sini kita sudah mengintegrasikan website kita. Website IPUSNAS ini menggunakan GitHub. Di sini kita sudah bisa dilihat repositori kita terhubung dengan GitHub dengan akun Virasystem. Dan juga sedikit tambahan, tampilan kita sedikit berbeda dengan UI atau mockup yang sudah kita desain karena ini merupakan hasil re-engineering kita. Jadi kita melakukan improvisasi sedikit untuk mengubah agar menyesuaikan dari re-engineering kita. Mungkin cukup sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.